Perilaku manusia dan budaya. Teori pembentukan perilaku manusia dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia, yaitu teori psikoanalisa yang memusatkan pada berbagai emosi dan dorongan bawah sadar, teori belajar di mana mempelajari perilaku yang dapat diobservasi, teori kognitif yang menganalisis berbagai proses berpikir, teori evolusioner atau sosiobiologis yang mempertimbangkan dasar evolusioner dan biologis dari perilaku, dan yang terakhir adalah teori kontekstual di mana perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya. A. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. 1. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan motorik. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keraktifan gerak anak. Di sebuah rumah sakit di New Mexico, Kluckrohn mengadakan pada 2 kelompok bayi, yakni bayi-bayi Amerika dan bayi-bayi dari suku India Sunni. Kedua kelompok bayi itu dipilih di antara bayi-bayi yang lahir di rumah sakit tersebut yang dinilai sama keaktifan geraknya, yakni semuanya sangat aktif. 2 tahun kemudian, 2 kelompok bayi yang sangat aktif ini dibandingkan, dan ternyata kelompok bayi suku India Sunni itu kalah aktifnya dengan kelompok bayi Amerika. Kluckrohn menyimpulkan keaktifan gerak selanjutnya dari bayi-bayi suku India Sunni itu mempengaruhi oleh kebudayaan Sunni yang menekankan kekaleman dan pembatasan diri, dan sedikit banyak cara hidup demikian ini telah disampaikan orang tua mereka yang mengasuhnya. 2. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentan kehidupan manusia. Teori-teori tentang perkembangan kognitif biasanya difokuskan pada periode bayi sampai masa dewasa. Pada 3 bulan pertama, gedungan ini dipakai terus-menerus kecuali waktu kira-kira 1 jam sehari, yakni ketika bayi itu dimandikan, gedung itu dilepas pada bulan-bulan berikutnya, sampai bayi berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Gedungan ini masih saja dilakukan. Studi lain untuk menemukan bahwa rendahnya tingkat rangsangan dan terbatasnya hubungan dengan ibu secara berlahan berkait dengan perkembangan motorik yang relatif lebih lambat di Meksiko Selatan. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentan kehidupan manusia. Teori-teori tentang perkembangan kognitif biasanya difokuskan pada periode bayi sampai masa dewasa. Salah satu teori yang pada bidang ini sangat menonjol dan dominan adalah teori Piaget. Piaget mendasarkan teorinya pada observasi terhadap anak-anak Swiss. Ia mengemukakan bahwa anak-anak ini dapat memecahkan problem-problem tertentu pada saat usia tertentu pula. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengalami kemajuan kognitif melalui 4 tahap sejak mereka bayi sampai dewasa. 4 tahap itu adalah sebagai berikut. A. Tahap sensomotorik.
dari lahir sampai 2 tahun. Ciri-ciri pada tahap ini adalah kecemasan pada kehadiran orang tua asing atau tidak dikenal. Presentasi terpenting dalam mencapai pengertian tentang premanensi objek atau objek tanpa ada sekalipun mereka melihatnya. Perkembangan kognitif lainnya pada tahap ini adalah kemampuan imitasi, kemampuan bahasa, dan pembayangan secara mental atau mental imagery. B. Tahap preoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ditandai dengan adanya konservasi pemusatan irreversibili, egosentrisme, dan animisme. C. Tahapan operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memperoleh kemampuan berpikir untuk bekerja dengan objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang nyata dan dapat memfokuskan lebih dari satu aspek ketika menghadapi suatu masalah. D. Tahap operasional formal dari 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, individu mengembangkan kemampuan berpikir logis mengenai konsep-konsep abstrak, misalnya konsep tentang kedamaian, kebebasan, dan keadilan. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema-dilema yang melibatkan keputusan-keputusan moral. Salah satu teori perkembangan moral yang cukup dominan dalam bidang psikologi adalah Kohlberg. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu A. Tahap prekonvensional dengan tekanan atau titik berat pada kepatuhan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Misalnya, mencuri adalah buruk karena kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. B. Tahap konvensional dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan masyarakat. Misalnya, mencuri itu salah karena pertengkaran dengan hukum dan orang-orang pada umumnya tidak menyetujui perbuatan itu. C. Tahap postkonvensional dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individual dan hati nurani. Keyakinan moral dan nilai-nilai secara pribadi dianggap berada atas kebutuhan masyarakat. Persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan sosial emosional dalam sosialisasi, berpikir, dan moralitas hanyalah sebagai gambaran keseluruhan dari perkembangan manusia. Bagian lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita adalah perkembangan emosi dan sosial. Studi tentang perkembangan sosial dan emosional diakui sangat kompleks karena perkembangan sosial dan emosional sendiri merupakan produk dari beragam tingkat dalam individu, dalam interaksi, dalam hubungan, dan dalam faktor kelompok. Salah satu teori yang sering menjadi referensi dalam perkembangan sosial dan emosional adalah teori-teori perkembangan psikososial sepanjang rentang kehidupan manusia yang diciptakan oleh Erik Erikson. Tiap tahap ditandai oleh adanya konflik atau ketegangan yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tahap-tahap perkembangan sosial emosional itu adalah
A. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada masa bayi, kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. B. Otonomi versus malu dan ragu-ragu. Masa toddler. Pada tahap ini, anak mempelajari apakah yang diterapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya, disertai apakah pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada dirinya. C. Inisiatif versus perasaan bersalah atau prasekolah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengkoordinasikan keterampilan motoriknya dengan tujuan-tujuan yang terencana untuk menghasilkan tindakan yang menjadi tujuannya. Kegiatan utama anak dalam tahap ini adalah bermain, dan tujuan tumbuh dari kegiatan bermainnya, eksplorasinya, usaha-usaha dan kegagalan-kegagalannya, serta eksperimentasinya dengan alat-alat permainannya. D. Kerajinan versus rendah hati dari usia 6-12 tahun. Di beberapa masyarakat dan budaya, usia ini adalah waktu pemberian instruksi secara formal atau permulaan sekolah dasar. Tahap ini ditandai ketika anak mengarahkan perhatian tentang etik kerja dan disiplin, konsep yang berkaitan dengan kerajinan. E. Identitas versus kebingungan peran atau remaja. Periode ini ditandai adanya pertanyaan sentral tentang perkembangan identitas dirinya, tempat dan peran dalam kehidupannya. F. Keintiman versus isolasi, yaitu masa dewasa awal. Keintiman menunjukkan sejauh mana individu dapat mengembangkan hubungan yang akrab dengan intim dengan orang lain. G. Generativitas versus stagnasi. Masa dewasa pertengahan. Ciri tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi-generasi mendatang. H. Integritas versus putus asa atau lanjut usia. Tahap terakhir ini ditandai adanya refleksi atau kehidupan yang selama ini telah dijalaninya.